Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, jam ini, kita masih diberi perpanjangan SK hidup, sehingga kita masih dapat menghirup, menyaksikan, dan berkomunikasi dengan alam sekitar. Pada suatu saat waktu, tentu kita tidak lagi dapat berkomunikasi, melihat alam di sekitar kita ini. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguhnya engkau akan datang kepada kami seorang demi seorang, sebagaimana kami ciptakan pada permulanya. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar video ini. Pada video ini kita ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tentang penguasaan manusia di atas dunia ini. Kenapa pula Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari langit di bumi ini? Kenapa tidak senang-senang saja dia di surga? Sebab surga yang ada pada waktu itu bukanlah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia ini. Sebab yang dikatakan surga yang akan datang merupakan yang tetap, yang kekal, abadi, dan permanen. Adam turun ke bumi ini bertujuan, turun oleh Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya wakil Allah yang ada di bumi ini. Adam senang menikmati buah-buah yang ada di surga. Tapi yang satu ini jangan dimakan. Tapi karena loba dan tidak kompleksnya Adam
untuk melihat dan memandang. Banyak makanan-makanan yang lezat-lezat yang lain-lainnya di surga itu. Yang satu ini jangan dimakan. Tapi karena rakus wabahnya Adam, ya terpancing oleh rayuan dan godaan setan dan iblis. Dia terpancing memakan buah khuldi. Setelah dia makan buah khuldi, perut besarnya bergerak. Setelah perut besarnya bergerak, kemudian Adam berputar-putar. Kemudian ditanyakan oleh Allah kepada malaikat, kenapa Adam itu berputar-putar? Apa yang diinginkannya? Dan ditanya oleh malaikat kepada Adam, apa engkau berputar-putar mengelilingi tempat ini? Saya ingin membuangkan perut besar saya, isi dalam perut saya. Dan ditanya oleh malaikat, di mana yang engkau inginkan untuk membuangnya? Di atas tikar, di sungai, di laut, di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian turun sajalah kamu ke bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk membangun bumi ini. Bumi kosong itu ada yang akan mengisinya. Dan turunlah Adam ke bumi ini. Kita tidak membicarakan dengan apa turunnya. Ya, mungkin malaikat yang membawanya ke bumi ini. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, fungsi tujuan Allah menurunkan Adam ke dunia ini adalah untuk wakilnya sebagai khalifah yang mengurus, yang mengatur, penguasa yang ada di jagat raya ini, dan untuk menikmati buah-buahan, makanan-makanan yang ada di dunia ini. Wa isqala rabbuka lil malaikah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Kemudian diprotes oleh malaikat, apa yang kau hendak menjadikan orang-orang yang berbuat kerusakan, pertumpahan darah di permukaan bumi ini, sedang kami ruku sujud bertasbih memuji Engkau ya Allah. Dan dijawab oleh Allah, aku lebih mengetahui dari apa yang tak kau ketahui. Dan ada rahasia, ada hikmah, ada itu. Memang kalau kita lihat hari ini, manusia di dunia ini saling bunuh-membunuh, bertumpahan darah, karena memperebutkan kekuasaan dan kekayaan isi dunia ini, semuanya dan sehabis-habisnya, sehingga terjadilah peperangan. Ya, memang di dunia ini ya seperti di Israel, ya Palestina, setiap saat
sekali berapa tahun terjadi pertumpahan darahnya hebat-hebat. Ya, itulah protes-protes daripada malaikat. Memang suatu kenyataan dan fakta hari ini kenyataannya. Ya, dalam nyanyian, dalam lagu perdamaian, mari kita berdamai. Tapi tidak ada praktek dan tidak ada kenyataannya. Nah, bohong, kosong saja. Ya, ini adalah bisikan rayuan setan untuk memperbanyak temannya di neraka nantinya. Diajaknya dibawanya manusia kepada pertumpahan darah. Saudara-saudara para pendengar video yang berhadir ini, kata malaikat dia sujud, ruku, bertasbih memuji Engkau. Ya, tentu Allah menjawabkan. Kenapa Adam turun? Ya, sebagai khalifah. Khalifah artinya untuk memakmurkan bumi ini, kata. Kemudian kekhalifahan manusia ini dibekali dengan akal pikiran, sehingga telah diakui oleh malaikat sendiri. Sebab kalau malaikat tidak punya nafsu, itu tidak mungkin akan memakmurkan bumi ini. Di manusia karena kenafsunya itu, ya, dia bercita-cita, berkeinginan, tidak ada akhir dan tidak ada terminal dan batasnya. Ada keinginan terus menerus dalam penelitian dan riset tentang alam semesta ini. Memang suatu fakta dari masa ke masa, tahun ke tahun, abad ke abad, dunia ini semakin maju, semakin canggih, semakin super nampak semuanya. Ya, apa yang nampak sekarang ini kan ya seperti motor, tikar, ya peralatan rumah, ya dibandingkan waktu kita kecil-kecil dahulunya jauh berbeda mutu dan kualitasnya. Ini adalah penemuan manusia dengan akal manusia dibekali akal manusia. Yang punya akal, yang menciptakan akal, siapa kata? Di akal harus tunduk pula pada perintah Allah, pada ketentuannya. Saudara-saudara para pendengar video ini, jadi turunkan adalah untuk menebarkan, untuk meneliti, sehingga terjadilah kemajuan. Memang kalau kita lihat sekarang, ya penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi universitas di barat dan timur, ya kuncinya sebenarnya satu saja: kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Tapi jangan bebas nilai, jangan merusak ekosistem flora dan fauna. Ada apanya pengabdian, pembaktian, korelasi antara keimanan dan ketakwaan, sehingga ilmu-ilmu yang ditebarkan, diteliti itu diridai Allah. Jangan merusak.
Juga jangan pula dirusak setelah kita membangun alam ini. Harus kita pertahankan. Jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da istilaha. Janganlah kamu hancurkan, rusak muka bumi ini setelah kamu bangun. Sekarang dengan majunya teknologi manusia takut-takut. Senjata musnah massal, ya, bom nuklir. Sebenarnya bukan disalahgunakan. Teknologi bukan disalahgunakan, tapi ditempatkan. Seperti pisau misalnya, jangan dibunuh orang, jangan disembelih orang kan. Ya, disembelih bawang, disembelih kentang, ya, dipotong daging. Jangan disalahartikan dan jangan pun disalahgunakan. Harus meletakkan suatu pada waktu dan pada tempatnya. Memang suatu kenyataan, tiap abad, tiap generasi penemuan baru. Satu dikaitkan, harus kita kaitkan dengan Allah. Itu makanya manusia membaca, belajar atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah dengan menyebut atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan diulang lagi, Iqra rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Alamal insana malam ya Allah. Mengajarkan kepada manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Jadi diajarkan manusia dengan tulis baca, reading and writing. Tulis baca merupakan simbol daripada knowledge itu sendiri. Itu tidak mungkin seorang maju tanpa tulis baca. Tapi adalah atas nama Allah, menyebut nama sifat-sifatnya. Sehingga teknologi yang dikembang itu bukan membuat umat manusia ketakutan, tapi membuat manusia ini menjadi lega kan. Ya, nuklir digunakan untuk pembangkit listrik misalnya, untuk membunuh, untuk membunuh. Itulah harus meletakkan sains dan teknologi pada tempatnya. Memang kalau kita lihat orang-orang di negara-negara maju, ya telah mengembangkan teknologi. Akan ada pula di satu negara yang boleh hidup adalah orang-orang yang cerdik, yang pintar saja, sehingga orang-orang yang bodoh ditelan oleh orang-orang yang pintar itu sendiri. Tidak ada pula seperti di negara-negara Israel, orang-orang yang pintar, yang menggunakan intelektual, yang boleh hidup di negaranya. Berbeda dengan kita di Minang. Di Minang semua orang ini dimanfaatkan, bukan orang pintar saja. Orang seperti orang buta, ya, Bambu Laswang, seperti orang Paka, Pelepas, Meriam Badia,
orang lumpuh untuk mengunyikan rumah dan untuk mengaji ayam kan. Jadi semuanya ada. Kalau kita lihat istilah pepatah PTT yang ada di Minangkabau ini. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu yang pertama adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. John Adam diutus dikirim Allah. Ya, pada semulanya ilmu itu mungkin ada dalam Lauh Mahfuz. Kemudian yang ada sekarang ini, kemajuan yang ada di dunia ini adalah kopian daripada Lauh Mahfuz. Kenapa kopiannya? Semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, ilmu-ilmu umum, ilmu agama, ilmu IPA, berasal dari yang satu. Alamal insana malam ya. Allah mengajarkan kepada manusia dari apa yang belum diketahuinya. Ya kan ada istilahnya dikotomi ilmu kita. Beda ilmu umum dengan ilmu agama. Tidak. Yang ilmu ini sebenarnya satu saja kan sumbernya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan. Pertama. Yang kedua, diturunkan Adam di dunia ini adalah sesuai dengan janji yang telah diperbuat, bisa mempertahankan fitrahnya itu, keimanannya. Fitrah manusia ini ya semuanya bertuhan kepada Allah kan? Sudah ada ikat janji yang terawal primordial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janganlah menyalahi, memungkiri janji. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, jangan salahi janji. Tepati janji. Janji adalah perjanjian yang terhawal bahwa kita akan taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berjalan fitrah. Ya, manusia yang baik itu kan manusia yang berjalan atas fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lam. Hadapkanlah dirimu kepada agama yang hanif, yang tidak campur aduk agama ini dengan keimanan, dengan kesyirikan. Tetap manusia itu berada di atas fitrah. La tabdila li khalqillah. Tak mau berubah cipta. Kalau bahasa awalnya tidak mau berubah cipta Allah, tetap malaikat, rasul-rasul bertuhan. Tapi kan karena tertutup oleh dosa-dosa, itu kan sementara waktu saja. Saat tertentu, saat daya upaya tidak ada, manusia itu tetap kembali kepada fitrah, yaitu fitrah bertuhan kepada Allah. Inilah yang harus kita pertahankan. Jangan kita seperti Firaun menolak, yang membangkang keras kepala kan.
bukan saja dia tidak bertuhan, tapi dia menyatakan dirinya Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang maha hebat, yang maha super, yang maha tinggi. Ya, sewaktu-waktu dia akan beriman seperti apa yang diimani oleh Musa dan Harun, katakan waktu dia terkepung, waktu daya kekuatan tidak ada lagi, ya, sehingga dia mati di Lautan Merah dengan tentara kepala tentaranya, tak berapa jumlahnya kan, tapi jasad Firaun itu diawetkan, diselamatkan, untuk pembelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya kemudian. Jadi inilah yang harus kita tetap berada dalam iman, ya, tidak kita campur adukan, ya, itu yang kita pertahankan. Sebab di dunia ini ya tidak semuanya orang yang beriman, tidak semuanya orang yang kafir. Yang kafir itu adalah bukanlah bawahnya itu sendiri, tapi adalah setan terus menyesatkan, ya, manusia-manusia yang tidak berpedoman kepada jalan yang lurus, pada kitab-kitab agama-agama samawi, agama langit, agama yang dibawa rasul kita. Dia standarnya rasio saja. Sebenarnya rasio ini sangat lemah, sangat daif. Itu tidak cukup untuk menetapkan kebenaran nilai sesuatu itu. Ya, memang kebenaran itu bisa ditetapkan dengan akal, wahyu gitu. Walaupun kita kurang-kurang paham wahyu, ya, sedikit-sedikit kita pelajari, kita lihat tafsir ya, step by step dalam hidup kita, taulah jalan yang ditempuh dalam dunia ini. Jangan terputus pula jalan karena tarikan dunia ini. Dunia ini sebentar saja. Kampung yang sebenarnya adalah kampung akhirat, adalah tempat yang kekal, yang sebenar-benarnya. Ini kampung orang-orang bermacam-macam, orang yang berbuat zalim, beraniaya, itu sebenarnya. Tapi bukalah kampung kita untuk orang yang baik-baik, tapi adalah untuk orang yang memburu dunia ini, tidak memikirkan, tidak menimbangkan, tidak memperhatikan jangka panjang dalam hidupnya. Jadi tidak ada nilainya setelah berpisah dengan dunia ini, sehingga dia ingin kembali ke atas dunia ini setelah berpisah dengan dunia ini. Itu yang kedua. Yang pertama itu menyebarkan ilmu pengetahuan, yang kedua untuk mempertahankan keimanan, yang ketiga untuk menciptakan persaudaraan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian saja ini, sehingga harus kita tanamkan ukhuwah Islamiyah kita, ya, bertolong-tolonganlah kita, bahu membahulah untuk kebaikan, sehingga terciptalah negeri-negeri yang aman, yang makmur, yang sentosa, yang diberkahi oleh Allah. Ayat
mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dijalin persaudaraan itu. Sudahkah kita bersaudara hari ini? Kita yang mana? Kita lihat ya, antar rumah tangga, antar kakak beradik saja sudah bertengkar, apalagi suatu negara yang biasa kan tuh. Yalah, kalau sudah terlalu dekat-dekat kita, ya seorang ini ada saja kelemahan yang nampak, yang dilihat, sehingga baparang sesamunya kan tuh, orang saudara ndak sapu menyapu kan. Jalan ya madeng-redeng saya, tidak ada sikap Islam sebenarnya. 3 hari saja ndak sapuan keluar sebenarnya dari ajaran Islam sebenarnya. Nah ini kan dendam yang sudah tukua manukua dalam hidup ini yang kita kikis dan kita buang. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia ini, ya, itulah dasar dan tujuannya Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini. Sebagai kesimpulan, 1, untuk mengimbangkan ilmu pengetahuan, 2, untuk mempertahan fitrah bertuhan kepada Allah atau keimanan. Yang 3, untuk menciptakan ukhuwah Islamnya, persatuan dan kesatuan, sehingga hidup berkah, negeri aman, nyaman, sentosa, damai semua, damai dengan diri, damai dengan keluarga, damai dengan masyarakat. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu kesempatan kita sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.